Pak Yusuf, saya berasumsi Pak Yusuf cukup mengenal Ibu Megawati. Saya ingat tahun 2004, Pak Yusuf menulis di koran Kompas mendukung pencapresan Ibu Mega. Berbeda langkah politiknya atau dukungan politiknya dengan sang adik yaitu Pak Sofyan Wanandi. Ya, betul. Saya ingat itu. Iya. Yes. Memang kita berbeda waktu itu, sehingga ibu saya melihat perbedaan ini dan sampai saya tidak ngomong sama dia selama 3 bulan. Musuhan kakak adik? Musuhan. Sampai dia itu panggil kita semua, ikut semua, kita mesti ke Beijing dan lain-lain tempat itu supaya kita tiap malam bersama di bus bersama, makan bersama. Bagaimana enggak ngomong? Enggak bisa enggak ngomong tuh. Jadi that is her way, to keep us together. Oh, mendamaikan dua anak laki-lakinya. Iya, betul. Karena Pak Yusuf waktu itu mendukung Bu Mega, Iya. Pak Sofyan mendukung Pak SBJK waktu itu. Alasan saya bilang, Bu, Sofyan, you enggak tahu. Oke, she is not an intellectual, saya bilang mengenai Ibu Mega. Tetapi she is right as a president, to agree or not to agree, and she does. Jadi paling tahu itu adalah sebetulnya waktu itu Menteri Keuangan waktu itu, Pak Budiono. Pak Budiono. Dia yang paling tahu betapa dia dapat mengandalkan kepada Ibu. Ibu bilang ini sudah betul ya, saya percaya you ya, di mana saya harus tekan. That is the president. Nggak ini yang lu punya calon ini, saya bilang sama Sofyan, yang nggak bisa ngambil putusan susah. Jadi maka itu saya bilang, anyhow, this is presidential. And maka itu saya bilang saya dukung dia. Dukung Bu Megawati waktu itu ya? Betul, saya dukung. Saya asumsi Pak Yusuf mengenal Bu Megawati. Mengapa menurut Pak Yusuf Bu Mega akhirnya memilih Ganjar Pranowo? Daripada banyak orang melihat pasti putrinya, pasti Mbak Puan. That now you know. She is not something or somebody that is dumb. She knows what is real. And she knows also bahwa anaknya ini tidak bisa ini. Kalau 1,7 aja persen dia dapat mau apa, gitu. Jadi definitely she has been thinking very hard. Dia mau anaknya bisa jadi presiden. Itu pasti. Dan itu sudah diberitahukan kepada siapa-siapa sebelumnya. Tetapi dia tahu juga, let us be realistic. And I think itu yang membuat dia putusan bahwa akhirnya yang paling baik adalah Ganjar. Dan ini adalah keputusan politik 2 kali yang betul-betul menggambarkan seorang Megawati Soekarno Putri. Karena tahun 2014 misalnya Ibu Mega masih bisa mencalonkan kembali. Tetapi alih-alih mencalonkan dirinya sendiri, ia memilih Pak Jokowi. Betul. Lalu kemudian begitu juga dengan 2004. Bisa saja prerogatif 2024 bisa saja sebagai hak ketua umum memilih Mbak Puan. Tapi ia juga memilih kader partai yang lain. Apa yang Anda lihat dari Bu Mega soal tentang ini? Ini orang pemimpin. Jangan lupa ini anaknya Soekarno. Jadi dengan demikian harus you akui she has guts and she knows what she has to do if it comes to the crunch. Jadi harus kita hormati dia itu.